Recording in progress. Tentang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Andi Putra dibuka dan dinyatakan terbuka untuk yang sesuai agenda persidangan. Nota pembelaan selesai. Selesai yang mulia. Kami sarankan supaya inti-intinya aja ya. Siap yang mulia. Dibacakan untuk teori-teori. Tidak salah. Siap ya. Saya persilakan. Majelis Hakim yang terhormat, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, penegakan hukum merupakan social engineering. Hukum itu tidak memihak dan tidak membedakan siapa orangnya. Kadangkala hukum akan berpihak jika orang yang menegakkan membuat berpihak. Kita harus berusaha melepaskan diri kita dari rasa emosional, rasa subjektif agar tujuan hukum tercapai. Analisis yuridis terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan uraian hukum. Dalam tuduhan, saudara Jaksa Penuntut Umum telah mengambil suatu kesimpulan yang kurang tepat, bahwa dari beberapa tuduhan alternatif, maka saudara Jaksa sampai pada satu kesimpulan yang kurang tepat yang menyatakan terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: unsur setiap orang, unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara, unsur penerima hadiah, unsur menerima hadiah atau janji, unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, unsur perbuatan berlanjut atau perbuatan terus-menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan. Unsur setiap orang kami anggap dibacakan. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara kami anggap dibacakan. Unsur menerima hadiah atau janji, pengertiannya dan pendapat-pendapat ahli kami anggap dibacakan. Bahwa untuk membuktikan ada tidaknya unsur menerima hadiah atau janji dilakukan oleh terdakwa Andi Putra, maka akan kita lihat pada fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan. Bahwa berdasarkan pada fakta hukum, terdakwa di muka persidangan pada tanggal 23 Juni 2022 menyatakan pernah diperiksa oleh penyidik KPK dan terdakwa membenarkan isi BAP tersebut bahwa benar ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pada bulan Agustus atau awal September 2021 terdakwa ada memiliki keperluan pribadi yang membutuhkan dana cukup besar. Pada saat itu terdakwa menghubungi saksi Sudarso dan menanyakan apakah saksi Sudarso bisa menyediakan waktu untuk bertemu. Atas penyampaian terdakwa tersebut, saksi Sudarso menyatakan bisa bertemu di rumahnya di Jalan Kartama, Kecamatan Mangkoyan Damai, Kota Pekanbaru. Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Sudarso menyampaikan bahwa terdakwa ingin meminjam uang untuk keperluan pribadi sebesar 500 juta rupiah. Bahwa saksi Sudarso mengatakan dan meminta terdakwa mengambil 2 minggu lagi, dan terdakwa mengatakan pada waktu itu ke Sudarso jika ada uang terdakwa kembalikan, dan dijawab oleh saksi Sudarso iyalah. Dan pinjaman tersebut tidak dibuatkan surat perjanjian. Bahwa pada saat itu saksi Sudarso menyampaikan bahwa beliau sudah pensiun dari PT Adi Mulia Grostari, dan terdakwa mengatakan meminjam uang kepada saksi Sudarso karena sudah kenal lama. Dan pada waktu itu tidak ada Sudarso menyampaikan masalah perpanjangan HGU, dan Sudarso waktu meminjamkan uang kepada terdakwa tidak ada mengatakan saya pinjamkan uang 500 juta rupiah, nanti tanda tangani surat rekomendasi perpanjangan HGU. Bahwa terdakwa mengatakan baru mengetahui ketentuan perlu rekomendasi bupati untuk perpanjangan HGU PT Adi Mulia Grostari tersebut pada tanggal 12 Oktober 2021 dari surat permohonan saksi Sudarso, dan terdakwa menyatakan baru mengetahui Sudarso di PT Adi Mulia Grostari pada tanggal 12 Oktober 2021 waktu Sudarso meminta rekomendasi perpanjangan HGU. Bahwa selanjutnya terdakwa di muka persidangan mengemukakan terkait perpanjangan HGU PT Adi Mulia Grostari yang diwakili oleh Sudarso bahwa terdakwa tidak pernah menerima dan meminta uang sebesar 1,5 miliar rupiah untuk pengurusan rekomendasi kepada Sudarso. Bahwa terkait saksi
Sudarso menyerahkan surat tanggal 12 Oktober 2021 kepada terdakwa bukan ke bagian umum. Terdakwa sudah sampaikan kepada saksi Sudarso akan diproses secara umum, dan terdakwa menyatakan belum setuju PT Adimulya Agrolestari membangun plasma 20% di Kampar tanpa mengkaitkan dengan Kabupaten Kuansing, dan surat rekomendasi tersebut sampai saat ini belum ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa terkait pinjaman uang 500 juta rupiah, bahwa sesuai dengan waktu yang dijanjikan Sudarso, uang 500 juta rupiah tersebut terdakwa perintahkan supir terdakwa Deli Siswanto untuk mengambil uang tersebut. Uang tersebut tidak terdakwa terima langsung dari Deli Siswanto. Terdakwa minta dititip kepada saudara An, kepala kebun terdakwa, dan terdakwa ambil 2 hari setelah dititipkan. Bahwa uang dititipkan kepada terdakwa ada kegiatan. Bahwa terdakwa mengatakan terkait ekspos tanggal 3 September 2021 di Hotel Grand Park, bahwa terdakwa tidak pernah melihat undangan, dan terdakwa mengetahui undangan itu secara lisan dari staf terdakwa Andi Mairiki pada hari Jumat tanggal 3 September 2021, dan terdakwa secara lisan meminta pejabat Sekda Agus Mandar mewakili terdakwa di kegiatan tersebut, dan terdakwa menyatakan sampai terdakwa ditetapkan oleh penyidik sebagai terperiksa belum ada laporan dari Agus Mandar ke terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa keterangan terdakwa itu dibenarkan oleh saksi Agus Mandar dalam persidangan tanggal 21 April 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Agus Mandar tidak melaporkan hasil ekspos tersebut ke Bupati karena lupa, dan saksi memandang karena masih lama dan menunggu tim yang ke lapangan. Namun secara administrasi saksi Agus Mandar mengatakan membuat laporan perjalanan dinas sebagai pertanggungjawaban saksi melakukan tugas, dan keterangan saksi Agus Mandar ini dibenarkan oleh saksi Irwan Najib yang ikut dengan saksi Agus Mandar pada kegiatan ekspos tersebut. Bahwa kemudian dalil yang disampaikan oleh penuntut umum pada garis datar kedua halaman 529 tuntutan penuntut umum yang menyebutkan bahwa pada bulan September 2021 bertempat di rumah Sudarso di Kota Pekanbaru terjadi pertemuan antara terdakwa dengan Sudarso. Pada pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan akan menerbitkan surat rekomendasi persetujuan. Namun terdakwa meminta PT Adimulya Agrolestari memberikan uang lebih dahulu sebesar 1,5 miliar rupiah. Atas permintaan tersebut kemudian Sudarso menyampaikan kepada Frank Wijaya, di mana Frank Wijaya menyetujui untuk memberikan uang kepada terdakwa. Saksi menghubungi Pak Mardan, bagian dinas perizinan, di tengah jalan kami di OTT oleh KPK. Bahwa berdasarkan pada fakta hukum bahwa keterangan Sudarso pada pertemuan tanggal 15 Oktober menemui Bupati tidak membawa uang dibenarkan oleh saksi Salefi Andra, yang pada pokoknya dalam persidangan tanggal 7 Juni 2022 menyatakan pada tanggal 18 Oktober sekira jam 6.30 WIB saya ditelepon Sudarso untuk menarik dana sebesar 250 juta rupiah. Sudarso tidak menjelaskan maksud penarikan dana tersebut, dan saksi menyampaikan ke Rudi Ngadiman atas permintaan Sudarso ini, dan Rudi Ngadiman bilang sebentar saya cek ke Medan. Kemudian tidak berapa lama saya menerima cek dari Rudi Ngadiman, dan sekitar jam 10 WIB saya ke Maybank untuk mencairkan lebih kurang setengah jam di Maybank uang cair, dan saksi bawa ke kantor dan saksi pegang, dan Sudarso tidak ada menyebut kapan uang itu diserahkan ke Sudarso. Bahwa sekitar jam 14.00 WIB saya menelpon Sudarso tidak bisa dihubungi. Kemudian saksi bawa pulang, dan besoknya saksi dihubungi Bapak Frank Wijaya bahwa Sudarso kena OTT dan uang tersebut disuruh setor lagi ke bank. Bahwa menurut ahli pidana Dr. Zulkarnain SHMH, bahwa ahli mengatakan dalam persidangan yang dimaksud di dalam OTT adalah seseorang yang niat atau menyuap seseorang pejalan negara dengan membawa uang agar orang tersebut melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya pada saat membawa uang atau menyerahkan uang tersebut di tengah jalan atau pada saat menyerahkan uang tertangkap tangan oleh penegak hukum. Bahwa kalau kita kaitkan pendapat ahli ini dengan keterangan Sudarso pada tanggal 18 Oktober 2021 menemui terdakwa tidak membawa uang atau belum memegang uang, karena Sudarso tidak yakin terdakwa menandatangani surat rekomendasi tersebut, maka
pulang dari sana saksi di OTT oleh KPK bahwa OTT yang disampaikan KPK ini tidak sesuai dengan fakta hukum dan pendapat ahli karena Sudarso pada tanggal 18 Oktober 2021 telah menyatakan tidak membawa uang dan tidak ingin memberikan karena saksi yakin Bupati tidak menandatangani rekomendasi tersebut karena Sudarso mengatakan Bupati juga tidak mau permasalahan rekomendasi ini. Bupati juga tidak tahu permasalahan rekomendasi ini. Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, maka unsur menerima hadiah atau janji tidaklah terpenuhi dikarenakan uang sebesar 500 juta rupiah merupakan uang dipinjam oleh terdakwa kepada saksi Sudarso pada tanggal 14 September 2021 dan bukanlah uang hadiah guna untuk membuat rekomendasi persetujuan penempatan kebun plasma PT Adi Mulia Lestari di Kabupaten Kampar. 4. Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Pengertian unsurnya kami anggap dibacakan. Bahwa berdasarkan fakta hukum terkait dengan uang sebesar 500 juta rupiah, bahwa terdakwa di muka persidangan pada tanggal 23 Juni 2022 menyatakan bahwa terdakwa menemui saksi Sudarso di rumahnya di awal September 2021 adalah ingin meminjam uang untuk keperluan pribadi sebesar 500 juta rupiah kepada Sudarso, dan terdakwa sampaikan kepada saat itu jika ada uang terdakwa kembalikan, dan dijawab oleh saksi Sudarso ialah pada saat itu, pada waktu itu dan waktu peminjaman uang, pada saksi Sudarso tidak ada membahas masalah perpanjangan HGU, dan terdakwa menyatakan waktu meminjam uang tidak mengetahui perlu rekomendasi Bupati untuk perpanjangan HGU, dan terdakwa baru mengetahui pada waktu Sudarso datang menemui terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2021. Pada saat mengajukan permohonan perlu rekomendasi Bupati untuk perpanjangan HGU, dan pada waktu itu terdakwa tidak ada meminta uang sebesar 1,5 miliar rupiah untuk rekomendasi tersebut, dan sampai saat ini rekomendasi itu belum ditandatangani oleh terdakwa, dan terdakwa mengatakan dalam persidangan tidak setuju PT Adi Mulia Lestari hanya membangun kebun plasma hanya di Kampar tanpa mengkaitkan di Kabupaten Kuansing. 44 hari sebelum saksi tahu perlu rekomendasi Bupati untuk perpanjangan HGU, sehingga jelaslah pinjaman sebesar 500 juta rupiah tersebut tidak dimaksudkan untuk menggerakkan terdakwa selaku Bupati Kuansing untuk membuat surat persetujuan rekomendasi Bupati Kuansing untuk penempatan plasma seluruh di Kabupaten Kampar. Bahwa terkait dengan WhatsApp saksi Frank Wijaya yang mengatakan kita sudah kasih 500 juta rupiah, tolong Bupati bantu urus permasalahan 2 desa. Maksud saksi Frank Wijaya sudah kasih, bahwa maksud saksi Frank Wijaya sudah kasih pinjamkan 500 juta rupiah ke terdakwa, dan uang 500 juta rupiah itu betul-betul pinjaman bukan pemberian. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Rahman, Ketua BPD Beringin Jaya, saksi Nur Rahman, Kepala Desa Singinggi Hilir, saksi Mujiono, Kepala Desa Sumberjaya, para saksi tidak ada dihubungi oleh terdakwa terkait perpanjangan HGU PT Adi Mulia Lestari setelah rapat ekspos tanggal 3 September 2021. Dan hal ini menegaskan terdakwa memang tidak ada melakukan apapun terkait isi WhatsApp Franky Wijaya tersebut, dikarenakan terdakwa juga tidak mengetahui apa yang menjadi pembicaraan saksi Sudarso dan saksi Frank Wijaya. Bahwa terdakwa menjelaskan kalau terdakwa tidak mengetahui apakah ada kewenangan atau tidak untuk mengeluarkan surat persetujuan rekomendasi Bupati Kuansing untuk plasma seluruh di Kabupaten Kampar yang diajukan oleh PT Adi Mulia Lestari melalui saksi Sudarso tanggal 12 Oktober 2021. Dan kemudian terdakwa meminta untuk saksi Andi Mairiki mempelajari surat Direktur PT Adi Mulia Lestari kepada Bupati Kuansing Singinggi nomor 096 dan seterusnya tanggal 12 Oktober 2021 perihal permohonan persetujuan penempatan pembangunan kebun kemitraan PT Adi Mulia Lestari BB nomor 3, dan hal itu dibenarkan oleh saksi Andi Mairiki dan saksi Mardansa, yang mana pada tanggal 18 Oktober 2021 terdakwa sempat menanyakan apakah ada kewenangan terdakwa
terdakwa selaku Bupati Kuansing untuk mengeluarkan surat persetujuan rekomendasi penempatan pembangunan kebun kemitraan PT Adi Mulia Agrostari di Kabupaten Kampar, dan hal itu menegaskan terdakwa sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 tidak mengetahui apakah dirinya selaku Bupati Kuansing ada kewenangan mengeluarkan rekomendasi persetujuan penempatan kebun plasma PT Adi Mulia Agrostari seluruhnya di Kabupaten Kampar, sebagaimana yang diajukan oleh Saksi Sudarso, surat Direktur PT Adi Mulia Agrostari kepada Bupati Kuansing nomor 096 dan seterusnya. Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum pidana Dr. Zulkarnain SHMH dalam persidangan mengatakan bahwa dalam kasus penyuapan harus ada kesepakatan dari pemberi suap dan penerima suap, bahwa pemberian uang atau janji dimaksudkan oleh pemberi suap untuk menggerakkan penerima suap untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Apabila menurut ahli tidak ada kesepakatan antara pemberi dan penerima suap, maka unsur pasal 12 huruf A belum terpenuhi karena berdasarkan pada fakta hukum bahwa uang sebesar 500 juta rupiah tersebut oleh Saksi Sudarso untuk dipinjamkan ke Bupati bukan dimaksud diberikan ke Bupati agar Bupati mau menentangani rekomendasi tersebut, karena Saksi Sudarso baru mengetahui perlu rekomendasi Bupati untuk perpanjangan HGU tanggal 9 Oktober 2021. Bahwa terkait dengan kejadian tanggal 18 Oktober 2021 di mana Saksi Sudarso dan Saksi Paino Haryanto dalam perjalanan menuju bagian perizinan diberhentikan oleh KPK, bahwa Saksi Sudarso menyatakan dalam persidangan pada waktu itu hanya ingin menemui Bupati untuk menanyakan rekomendasi sudah selesai atau tidak, dan Saksi Sudarso mengatakan tidak ada membawa uang, belum pegang uang karena tidak yakin rekomendasi itu selesai. Bahwa keterangan Sudarso ini dikuatkan oleh Saksi Paino, bahwa Saksi Paino mengatakan hanya kebetulan ketemu Sudarso di kantor camat dan mengajak saksi menemui ke tempat Bupati tanpa ada perencanaan sebelumnya, dan waktu ke rumah Bupati Sudarso tidak membawa uang dan tidak ada membicarakan masalah uang. Bahwa uang yang disita KPK adalah uang milik saksi, hasil dari panen kebun sawit saksi. Bahwa berdasarkan keterangan ahli pidana Dr. Zulkarnain SHMH, yang dimaksud dengan OTT operasi tangkap tangan adalah orang yang melakukan penyuapan atau yang menerima penyuapan tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum, dan dalam penangkapan tersebut didapati bukti penyuapan berupa uang. Kalau dalam penangkapan tidak ada tertangkap bukti berupa uang, itu namanya bukan tertangkap tangan. Dan kalau dikatakan penyuapan, bahwa uang penyuapan itu harus sudah berada dalam penguasaan yang menerima suap, yang menerima penyuap. Kalau uang tersebut belum dalam penguasaan penerima suap, maka unsur pasal 12 huruf A belum terpenuhi. Bahwa apakah ada kewenangan Bupati Kuansing untuk penetapan lokasi plasma 20% terkait dengan perpanjangan HGU berdasarkan keterangan Saksi Indri Kartika Sari dan Saksi Umar Fatoni Sidik Aulia Ernesia. Dalam BAP mereka mengatakan berdasarkan Permen ATR nomor 7 tahun 2017 berdasarkan pasal 40 huruf K, di mana kewajiban pemegang HGU memfasilitasi pembangunan kebun plasma masyarakat sekitar paling sedikit 20% dari luas tanah yang dimohon HGU dalam satu kabupaten, dan berdasarkan surat edaran Menteri ATR BPN nomor 11/SE/HK. Sudarso menyampaikan meminjam uang 500 juta agar terdakwa mendatangani rekomendasi perpanjangan HGU PT Adi Mulia Agrostari, dan terdakwa pada waktu itu menyampaikan kepada Sudarso jika ada uang terdakwa kembalikan pinjaman tersebut, dan tidak ada dibuat surat perjanjian karena terdakwa sudah lama kenal dengan Sudarso. Bahwa berdasarkan pada fakta hukum terkait uang 500 juta tersebut, bahwa Sudarso di dalam persidangan menyatakan bahwa uang 500 juta tersebut adalah uang yang dipinjamkan saksi ke terdakwa, dan Saksi Sudarso mengatakan dalam persidangan betul-betul pinjaman, begitu faktanya, dan saksi menyangka kepada terdakwa karena sudah lama kenal maka tidak dibuatkan investasi pinjamannya, dan uang tersebut bukan pemberian karena saksi baru tahu perlu rekomendasi Bupati untuk perpanjangan HGU pada tanggal 9 Oktober 2021 ketika saksi ditelepon Saudara Fahmi, bagian legal PT Adi Mulia Agrostari,
yang menyampaikan perlu rekomendasi Bupati untuk perpanjang AGU PT Adi Mulia Lestari yang sudah membangun kebun plasma 20% di Kampar tanpa mengkaitkan dengan Kabupaten Pasing. Dan terkait dengan uang 500 juta tersebut, saksi Premi Jaya juga dalam persidangan mengatakan bahwa uang 500 juta pinjam atas nama Sudarso bukan pemberian ke Bupati, karena saksi Premi Jaya mengatakan saksi baru tahu perlu rekomendasi Bupati untuk perpanjang AGU PT Adi Mulia Lestari pada awal Oktober 2021 dari Sudarso. Dan saksi Premi Jaya mengatakan terkait dengan WhatsApp saksi dengan Sudarso meminta Bupati menyelesaikan permasalahan dua desa karena kita sudah kasih dia 500 juta, maksud kita udah kasih dia 500 adalah maksud saksi udah kasih pinjaman Bupati 500 juta. Dan saksi Premi Jaya mengatakan dalam persidangan dengan tegas menyatakan uang 500 juta tersebut adalah pinjaman bukan pemberian. Bahwa berdasarkan pada fakta hukum keterangan saksi Premi Jaya bersesuaian dengan keterangan saksi Riana Iskandar bagian akunting PT Adi Mulia Lestari yang menyatakan dalam persidangan saksi dapat info dari Premi Jaya bahwa uang 500 juta tersebut adalah pinjaman atas nama Sudarso, maka saksi masukkan dalam pembukuan buku besar PT Adi Mulia Lestari. Selanjutnya saksi Riana Iskandar mengatakan pada tanggal 20 September 2021 ada dua cek yang dibuka, yaitu cek nomor CS 78160. Pada tanggal 20 September 2021 terjadi penarikan uang sebesar 500 juta yang digunakan oleh Sudarso untuk pinjaman via Sudarso. Dan cek nomor CS 71861 pada tanggal 27 September 2021 terjadi penarikan uang sejumlah 53.500 yang digunakan oleh Sudarso untuk biaya pengurusan perpanjangan AGU. Hal ini dapat dilihat rincian penggunaan cek nomor CS 718151 sampai dengan CS 718168. Berdasarkan bongol cek tersebut, maka saksi masukkan pengeluaran tersebut ke dalam catatan buku besar PT Adi Mulia Lestari. Lihat keterangan saksi Riana Iskandar dalam BAP tanggal 22 November 2020 pada halaman 3. Bahwa terkait saksi Sudarso dan Paino diberhentikan KPK ketika menuju bahagian perizinan pada tanggal 18 Oktober 2021, bahwa saksi Sudarso di dalam persidangan menyatakan bahwa saksi menemui Bupati pada tanggal 18 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 WIB waktu Indonesia bagian Barat di rumahnya adalah untuk menanyakan perihal rekomendasi ke Bupati apakah sudah selesai atau belum. Dan saksi mengatakan tidak membawa uang, belum pegang uang sebesar 250 juta karena saksi tidak yakin rekomendasi tersebut selesai maka tidak diberikan. Dan saksi juga mengatakan bahwa Bupati juga tidak tahu permasalahan apakah ada kewenangan beliau untuk tidak atau tidak. Bahwa keterangan saksi Sudarso dibenarkan oleh saksi Paino yang menyatakan bahwa Sudarso waktu ke rumah Bupati pada tanggal 18 Oktober 2021 tidak membawa uang sebesar 250 juta. Dan saksi menerangkan kebetulan diajak oleh Sudarso ke rumah Bupati tidak direncanakan sebelumnya. Di tengah jalan menuju bagian perizinan, saksi bersama Sudarso diberhentikan oleh penyidik KPK dan uang yang disita KPK adalah uang gaji saksi dan hasil kebun sawit saksi. Bahwa menurut ahli hukum pidana Dr. Zulkarnain SIP terhadap uraian tersebut di atas ada dua hal yang berbeda. Satu sisi uang 500 juta adalah berupa pinjaman ke Bupati, sedangkan satu sisi lagi uang 250.000 rupiah belum dibawa atau belum dipegang oleh Sudarso ketika menemui Bupati, karena Sudarso tidak yakin bahwa Bupati mendatangi rekomendasi tersebut maka tidak diberikan. Bahwa menurut ahli tidak bisa dikatakan perbuatan berlanjut perbuatan adilik karena dikatakan perbuatan berlanjut harus ada satu keputusan kehendak dan perbuatan tersebut mempunyai jenis yang sama dan fakta hubungan waktu dalam kurung jarak yang tidak lama. Bahwa pinjaman 500 juta pada tanggal 20 September 2021 sedangkan kejadian saksi Sudarso dan saksi Paino Arianto tanggal 18 Oktober 2021 menemui Bupati untuk menanyakan apakah rekomendasi tersebut sudah selesai atau tidak.
dan saksi Sudarso mengatakan waktu menemui Bupati pada tanggal tersebut tidak membawa uang 250 juta atau belum pegang uang karena tidak yakin rekomendasi tersebut saksi selesai maka tidak diberikan. Saksi diarahkan terdakwa menemui saudara Mardansa Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu 1 Pintu dan Tenaga Kerja garing bagian perizinan dalam perjalanan saksi ditindak oleh penyidik KPK. Apakah ini yang dikatakan oleh KPK Sudarso kena OTT ke pabrik adalah tidak benar secara hukum, karena ketika Sudarso dihentikan penyidik KPK tidak ada membawa uang 250 juta atau belum pegang uang, bahwa jika kuat non ini dikatakan OTT oleh KPK bahwa jarak terdakwa meminjam uang 500 juta pada tanggal 20 September 2021 dengan Sudarso, sedangkan dihentikan oleh penyidik KPK dalam perjalanan menuju ke bagian perizinan tanggal 18 Oktober 2021, maka jaraknya lebih kurang 21 hari. Bahwa menurut Ares Ogerat nomor 8255 tanggal 20 Juni 1905 tanggal 26 Juni 1905 intinya mengandung kaidah hukum yang mengatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan yang lainnya dipisahkan jarak waktu lebih dari 4 hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana yang diatur dalam pasal 64 KUH pidana, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana. Bahwa berdasarkan hal tersebut atas maka unsur kelima yaitu perbuatan berlanjut belum terpenuhi dalam perkara ini. Tentang barang bukti, bahwa terkait uang 500 juta bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Sudarso Prewijaya itu adalah pinjaman bukan pemberian, dan saksi Riana Iskandar bagian akunting PT Adi Mulya Agustari menyatakan saksi dapat info dari Prewijaya bahwa uang 500 juta tersebut itu pinjaman Sudarso maka dicatat dalam buku besar PT Adi Mulya Agustari pinjaman pihak Sudarso dan Ditjen Wonggol penyusunan cek lihat keterangan saksi Riana Iskandar tanggal 22 November 2021 pada halaman 3 bahwa jika kuat non jaksa penuntut umum menyatakan uang 500 juta adalah pemberian bukan pinjaman dalam rangka untuk pengurusan rekomendasi Bupati untuk perpanjangan AGU PT Amu Daltri, bahwa sampai saat ini jaksa penuntut umum tidak dapat menunjukkan barang bukti uang 500 juta ke dalam persidangan 1 rupiah pun. B. Bahwa saksi Sudarso mengatakan terkait kejadian tanggal 18 Oktober 2021 ketika dihentikan penyidik KPK dalam perjalanan menuju bagian perizinan, bahwa saksi mengatakan waktu kejadian tanggal 18 Oktober 2021 saksi menghadap Bupati tidak ada membawa uang 250 juta atau belum memegang uang 250 juta tersebut karena saksi tidak akan memberikan, karena saksi tidak yakin rekomendasi tersebut selesai. Maka saksi menemui Bupati hanya untuk menanyakan rekomendasi tersebut, dan keterangan saksi ini dikuatkan oleh saksi Paino Arianto bahwa waktu kejadian tanggal 18 Oktober 2021 saksi dan Sudarso di KPK dalam perjalanan menuju bagian perizinan, bahwa saksi Sudarso tidak ada membawa uang waktu menjumpai Bupati, dan saksi di bawah Sudarso menemui Bupati tidak ada perencanaan sebelumnya, dan uang yang disita KPK adalah uang milik saksi, adalah uang gaji dan uang hasil tebur bersih. Jika kuat non ini yang dikatakan OTT oleh KPK sampai saat ini KPK tidak pernah menunjukkan uang hasil dari OTT tersebut sebesar 250 juta rupiah ke dalam persidangan. Jika kuat non benar ada OTT waktu KPK menghentikan saksi Sudarso dalam perjalanan menuju bagian perizinan, bahwa menurut ahli hukum pidana Dr. Duknen SMA, apabila dalam suatu perkara jaksa penuntut umum tidak dapat menunjukkan barang bukti terkait perkara yang didakwakannya, maka terdakwa tidak dapat dihukum tanpa ada barang bukti tunjukkan dalam persidangan dalam kurung disita oleh penyidik KPK. Tentang uang pengembalian, bahwa rekan jaksa penuntut umum menuntut terdakwa untuk membayar uang pengembalian sebesar 500 juta rupiah haruslah ditolak
dikarenakan berdasarkan fakta persidangan uang sebesar 500 juta rupiah bukanlah uang yang berasal dari perbuatan pidana, melainkan uang pinjaman pribadi antara terdakwa dengan Sudarso, dan tidak relevan uang tersebut dikembalikan kepada negara karena uang tersebut merupakan uang utang piutang antara terdakwa dan Sudarso, dan dikarenakan ada perjanjian pinjam meminjam uang antara terdakwa dengan Sudarso secara lisan pada tanggal 14 September 2021, maka terdakwa memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang itu kepada Sudarso sebagai pihak yang meminjamkan uang, bukan dikembalikan kepada negara. Tentang pencabutan hak politik, bahwa dari uraian sebelumnya dapat terlihat unsur pada dakwaan pertama maupun dakwaan kedua tidak terpenuhi, dan oleh karena itu maka tuntutan penuntut umum tentang pencabutan hak politik terdakwa haruslah ditolak. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang terhormat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 135 yang bunyinya sebahasa Indonesia, artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri ataupun terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika dia dalam kurung terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan dalam kurung kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan dalam kurung kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang terhormat, bahwa dari uraian sebelumnya dapat terlihat unsur menerima hadiah atau janji, unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Kemudian unsur perbuatan berlanjut atau perbuatan terus-menerus atau perbuatannya dilanjutkan atau perbuatan yang disukai tidak terpenuhi, maka sudah seharusnya terdakwa dibebaskan. Berdasarkan uraian di atas, kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan maupun tuduhan, serta mengembalikan harkat dan martabat terdakwa seperti semula, serta membebaskan terdakwa untuk membayar ongkos perkara. Bukan baru 14 Juli 2002, hormat kami, penasihat hukum terdakwa Firdaus Wasid SHMH ditandatangani, Dodi Fernando SHMH ditandatangani, Ronald Regin SHMH ditandatangani, Muhammad Asnur Sobri SH ditandatangani. Sekian, terima kasih. Kalian soft kopinya, Pak? Ya, silakan. Ya. Oke, untuk umum, apakah masih mau menanggapi? Terima kasih Yang Mulia. Izin kami akan memberikan tanggapan secara tertulis. Jika diizinkan kami akan memberikan tanggapan secara tertulis atas pledoi terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2020. Ya. Masa tanggal 3 nanti masih sempat ya. Terima kasih. Ya, untuk tanggapan dari penuntut umum atas pledoi dari penasihat hukum terdakwa, ya sidang kami tunda ke hari Selasa tanggal 19 ya. Ya, itu juga untuk terdakwa ya. Oke, sidang kami akan selesai. Lanjut.